Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pertemuan ketujuh, yaitu kita akan membahas tentang, mohon maaf, maksud saya materi ketujuh, yaitu terkait dengan big data, tools, dan resource-nya. Nah, kita kan sudah belajar ya tentang big data itu apa sih, kayak gitu kan. Big data itu sekumpulan data digital yang terdiri dari data yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kayaknya ini sudah saya sampaikan berulang kali ya tentang struktur data yang ada di big data itu apa aja, kayak gitu kan ya. Big data itu datanya sangat besar sekali, bentuknya macam-macam, dan kita harus tahu bagaimana cara mengolahnya seperti itu. Nah, di pertemuan yang kali ini atau materi yang kali ini saya akan membahas terkait dengan tools dan resource-nya. Apa aja sih yang ada di eh, tools yang bisa digunakan terkait dengan big data, dan juga resource yang digunakan untuk memasukkan ke tools itu data yang seperti apa sih yang akan kita olah gitu ya. Nah, kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan big data-nya itu sendiri, cara kerjanya seperti apa, tools-nya itu apa aja, terus resource-nya bagaimana, dan mengelola data resource-nya itu juga akan dipelajari juga kayak gitu kan. Jadi sebelum data itu masuk ke dalam tools-nya big data, kita harus bisa mengelola data resource-nya. Dalam artian kalau misalnya inputannya itu apa namanya, memerlukan data terstruktur, otomatis kita harus mengelola data resource-nya dulu untuk menjadi atau dijadikan data terstruktur dulu. Kalau misalnya resource-nya itu data yang semi terstruktur, nah kita harus mengkonversi dulu dia ke data yang terstruktur seperti itu contohnya. Nah, oke, ini adalah definisi big data seperti yang biasanya kita pelajari ya, sekumpulan data digital yang terstruktur, semi terstruktur gitu, yang sangat banyak dan sangat besar itu dihasilkan, dikumpulkan, dan diorganisasi yang bertujuan untuk diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi nantinya. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya big data ini kita bisa mengambil informasi-informasi penting gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu punya data yang besar, ini perusahaan nih, misalnya kita punya perusahaan di mana kita ngelit suatu perusahaan gitu. Ini data sebanyak ini itu buat apa? Apa sih yang bisa kita ambil gitu? Mungkin dulu tidak pernah terpikir gitu ya, kenapa harus ada sains data sih kayak gitu. Data ya udahlah biarin aja, dikumpulin aja gitu. Padahal kita bisa menemukan pola, kita bisa menemukan informasi yang berharga setelah data-data itu diolah gitu kan. Padahal itu sumber yang sangat bagus gitu. Ibarat kata ada sumber mata air di tengah hutan, tapi yang apa namanya, kandungan airnya bagus banget, tapi nggak ada yang mengelolanya, nggak ada yang memanfaatkannya. Nah, seperti itu juga data itu gitu. Sumbernya banyak banget, tapi ternyata tidak ada yang bisa memanfaatkan gitu. Nah, ada akhirnya muncullah gitu kan ya ilmu di mana kita bisa belajar atau memahami pola data yang sampai akhirnya kita akan bisa menemukan informasi yang baik atau informasi yang bermanfaat untuk ya untuk bisnis sih pastinya ya, karena data-data itu kalau misalnya bukan untuk keperluan bisnis juga untuk apa kita mengelolanya kayak gitu kan ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan belajar kenapa sih harus ada yang namanya analisis gitu ya. Di sini ada big data analisis gitu. Jadi big data analisis ini otomatis gabungan ya dari dua kata big data dan analyze-nya. Nah, big data analysis ini adalah proses di mana menemukan dan mengkomunikasikan, menginterpretasikan dan mencari pola pada data. Kayak gitu kan ya, kalau big data menggunakan sebuah metode atau metode-metode tertentu, metode yang digunakan di komputasi atau perhitungannya sistematis. Nah, kan kenapa harus dianalisis sih sebenarnya kayak gitu. Nah, analisis ini bertujuan untuk menemukan pola-pola yang mungkin tidak terlihat kalau data itu hanya data mentah tanpa diolah atau tanpa diketahui polanya. Itu kayak ya udah kayak data aja di Excel atau data aja yang oh cuma data-data kayak gini. Padahal dari data yang sangat banyak itu kita bisa menemukan banyak hal kayak gitu kan ya, entah itu pola, entah itu bisa forecasting, atau juga itu bisa ternyata
ternyata menemukan ternyata data yang seperti ini itu bermanfaat atau berhubungan gitu ya. Misalnya dulu kita nggak pernah terpikir tuh kan ya, orang-orang yang ada di daerah A itu kenapa sih selalu melakukan hal-hal seperti ini. Ternyata itu akan ditemukan polanya. Datanya tuh seperti ini ternyata. Jika ditarik di belakang, ternyata bisa dipelajari polanya. Ternyata mereka melakukan hal itu karena hal ini gitu. Nah, ternyata antar entitas itu tuh berhubungan gitu setelah kita pelajari bagaimana polanya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah cara kerjanya big data itu sendiri. Nah, cara kerja dari big data itu ada 3 proses yang paling utama atau paling penting. Ini bisa banget berkembang nantinya kalau misalnya data itu akan dipelajari lebih lanjut. Ilmu itu semakin dikembangkan, dia akan semakin mengerucut ke khususannya kayak gitu ya. Mungkin sekarang cara kerja big data secara umum tuh seperti ini. Tapi bisa jadi big data itu akan mengerucut lagi dan cara kerjanya juga akan lebih khusus lagi seperti itu. Nah, ada 3 proses utama yang paling penting dalam big data itu, ada integrasi data, ada manajemen data, dan juga analisis data. Yang pertama, integrasi data. Data itu kan sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya data itu tidak diintegrasikan, kita juga akan bingung. Ini dari mana, ini dari mana. Nah, misalnya di sebuah perusahaan, kita perlu mengintegrasikan semua divisi agar kita bisa melihat semua laporannya. Kayak gitu misalnya untuk para top manajemen. Nah, kalau datanya itu tidak diintegrasi, kan bingung kayak gitu kan. Harus minta ke divisi A, divisi B, divisi C. Padahal seharusnya untuk top manajemen itu bisa melihat laporan seluruh yang ada di perusahaan itu kalau datanya terintegrasi. Oke, yang kedua itu ada manajemen data. Nah, manajemen data ini adalah setelah data itu semua dikumpulkan dan diintegrasikan, tentu kita perlu mengolah gitu kan ya, di mana data-data ini harus diorganisir. Dalam artian kalau tidak diorganisir dengan benar, kita juga tidak bisa memetakan data itu keperluannya di mana. Misal data SDM tiba-tiba masuk ke data produksi. Nah, kan tidak semua SDM itu ada di divisi produksi. Itu kan tidak benar ya, dalam artian datanya nyasar divisinya kayak gitu. Nah, kalau kita memanage data dengan benar, otomatis ya divisi SDM datanya adalah data karyawan. Misalnya divisi produksi ya datanya otomatis data-data produksi kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah analyze. Nah, di sini setelah data itu terkumpul, dikelola, kita perlu melakukan eksplorasi data. Dalam artian kita cari apa sih yang bisa bermanfaat dari data ini. Nah, teman-teman di data science itu akan melakukan apa ya, kayak tantangannya itu di sini nih. Kita harus bisa menganalisis dengan secermat itu untuk bisa menghasilkan, ternyata tuh data ini bisa diolah menjadi model A, B, C, D, E untuk menghasilkan informasi A, B, C, D, E. Nah, disitulah tantangannya teman-teman. Kecermatan teman-teman sebagai data science itu di situ. Jadi kalau misalnya mengumpulkan data, oke lah gampang mengumpulkan data, tinggal dikasih kuesioner aja atau ngisi Google Form juga selesai kayak gitu ya. Tapi analisis akan beda ceritanya. Kalau teman-teman tidak cermat untuk melihat setiap entitas yang ada di dalam data, otomatis teman-teman akan kebingungan gitu kan. Kenapa sih ini harus berhubungan sama ini berhubungan sama ini. Nah, ternyata setelah dianalisis, mereka memiliki keterikatan satu sama lain yang akhirnya bisa menghasilkan pola, bisa mungkin bisa untuk forecasting, mungkin bisa dianalis menggunakan sentimen analisis, menggunakan K-mean kayak kemarin yang kita sudah udah dipelajari gitu kan sebagai implementasi dari science data itu kayak gitu kan. Kemarin ada K-mean, terus ada Hadoop, ada sentimen analisis kayak gitu. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau di science data tuh seperti apa? Udah ada contohnya kemarin kan kita pelajari kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya big data itu sendiri
dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah big data untuk analisis dan yang kedua adalah big data untuk scientist. Dalam artian di mana kalau misalnya scientist itu tools-nya adalah berfungsi untuk mengumpulkan datanya saja. Sementara untuk big data analistik itu tools-nya itu bisa menganalisis data-data yang telah masuk kayak gitu. Nah, contoh dari tools big data analisis itu yang paling sering digunakan ini tidak menutup kemungkinan ada toolsnya itu banyak sekali, tapi yang paling sering digunakan oleh teman-teman yang berkutat di bidang sains data itu ya, itu ada Apache Hadoop, ada Cloudera, Apache Cassandra, Lumify sama Talent. Jadi Apache ini dia tuh sejenis perusahaan gitu ya yang memang dia bergelut di bidang software yang mengelola terkait database gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai misalnya lagi bikin program kayak gitu kan ya, itu ada yang namanya database-nya itu pakainya tuh Apache. Nah, Apache ini juga punya ternyata tools-tools yang lain gitu. Jadi di breakdown lagi pakai ada Apache Hadoop, ada yang Cassandra, ada yang cuma Apache aja. Terus dia tuh kayak sejenis kayak punya MySQL kayak gitu. Nah, kalau MySQL itu kan ada perusahaannya sendiri. Mereka tuh cuman beda perusahaan aja sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kita beli sabun itu kan ada kayak sabunnya ada yang Lifebuoy, ada yang Look kayak gitu kan. Mereka sama-sama sabun tapi diproduksi oleh perusahaan yang berbeda kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakannya itu sesuai dengan kebutuhan kita atau enaknya kita tuh ngoding pakai yang mana kayak gitu. Nah, untuk Apache Hadoop ini biasanya tuh mereka kerangka kerjanya itu terkait sama distribusinya data. Terus mereka akan otomatis menampung data yang banyak banget ya. Dan dia itu bisa digunakan oleh mulai dari pemrograman yang sangat sederhana sampai dengan yang sulit dalam artian aplikasinya itu mau yang sederhana cuma tinggal input CRUD ya, create, read, edit sama delete. Nah, itu bisa sampai yang dengan aplikasi yang sulit atau dalam artian membutuhkan algoritma yang agak rumit itu bisa di big data analisisnya itu bisa pakai yang Apache Hadoop ini. Nah, kalau untuk Cloudera itu dia untuk lebih ke manajemen. Jadi dia akan menampilkan analisis-analisis data dari aplikasi yang terhubung sama dia kayak gitu. Nah, jadi kalau Cloudera ini biasanya untuk data-data yang besar dalam artian mungkin aplikasinya ini harus menampung atau servernya itu yang bisa menampung datanya itu lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau misalnya Apache itu biasanya sih lebih kecil ya karena dia itu biasanya punya versi trialnya yang dimana disediakan untuk para developer yang baru belajar kayak gitu kan dia tidak membutuhkan space yang terlalu banyak kan ya. Jadi Apache ini menyediakan itu free untuk penyimpanan datanya. Sementara kalau untuk yang Cloudera ini biasanya dia menyimpan atau jadi server yang lebih besar lagi daripada Apache kayak gitu. Nah, terus untuk Apache yang Cassandra ini sama dia ini kurang lebih juga sama kayak Hadoop. Kadang mereka hanya beda model aja, beda pengelolaan database modelnya aja. Jadi tergantung teman-teman lagi pakai misalnya nih modelnya tuh apa. Misalnya lagi pakai K-means. Nah, kalau misalnya pakai K-means kayaknya lebih enak pakainya yang Hadoop kayak gitu kan ya. Karena algoritmanya sesuai atau modelnya yang digunakan untuk menganalisis itu sesuai kayak gitu. Jadi ya udah pakainya yang Hadoop aja kayak gitu. Jadi pemilihan tools-nya itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, selanjutnya ada Lumify. Nah, Lumify ini lebih banyak terkait sama visualisasi datanya. Jadi teman-teman di sana bisa melihat visualisasi data itu
grafiknya itu yang kan biasanya kalau di Excel kan cuman yang grafik kayak line kayak gitu sampai kayak gitu aja kan. Nah, di sini grafiknya itu bisa 3D atau dia itu bisa langsung menganalisis linknya dari database yang sudah kita masukkan kayak gitu. Jadi apa namanya, visualisasi datanya itu lebih bagus daripada yang lain. Misalnya kalau yang lain cuman grafik yang biasa, nah di Lumify ini biasanya dia bisa menampilkan grafiknya itu, entitas grafiknya itu jelas. Jadi kalau misalnya teman-teman di sana dalam satu data itu misalnya punya 7 entitas kayak gitu ya. Nah, itu entitasnya akan terlihat semua kayak gitu kan. Ada beberapa yang kayak kayak biasanya grafik yang 2D itu kan cuman bisa menampilkan 2 entitas ya. Sementara kalau misalnya grafiknya itu lebih dari 2 dimensi, kita bisa menampilkan banyak entitas dan itu terlihat kayak gitu kan. Jadi di situ tuh visualisasi datanya itu lebih bagus. Nah, selain itu dia itu bisa digunakan untuk analisis geospasial. Geospasial ini biasanya kalau teman-teman paling gampangnya itu lihat di Google Map. Nah, itu adalah salah satu bentuk geospasial kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada yang selanjutnya ada aplikasi Talent namanya. Nah, ini ini adalah salah satu big data platform yang dimana teman-teman itu biasa digunakan untuk aplikasi yang berbasisnya tuh website gitu. Jadi ini sering banget digunakan untuk yang aplikasinya itu website. Jadi kan aplikasi kan ada dua ya kan, biasanya yang satunya itu yang bersifat aplikatif atau yang satunya bersifat basicnya itu internet atau biasa kita sebut dengan website seperti itu. Sebenarnya kalau cara kerjanya kurang lebih sih sama. Mereka hanya saja kita perlu memilihnya ya, dalam memilih tools itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi misalnya aplikasinya ini mau digunakan apa? Oh, website berarti kita bisa pilih yang kayak punya talent ini atau beberapa tools yang lain juga bisa. Ini di sini hanya saya contohkan beberapa yang sering digunakan. Nah, selanjutnya adalah tools dari big data scientist gitu ya. Dalam artian biasanya big data yang scientist ini sebelum data itu diolah, data itu otomatis akan dikumpulkan. Nah, di sini itu biasanya tidak melakukan analisis karena dalam artian dia belum menemukan pola atau dia belum menemukan model yang bisa diolah ataupun digunakan untuk mengetahui apa sih informasi yang ada di dalam data yang sangat banyak itu. Nah, jadi di sini biasanya cuma bisa dianalisis secara statistik dalam artian, oh yang paling sering keluar data itu yang ini, oh yang paling sering misalnya bisa ditampilkan secara grafik itu yang seperti ini kayak gitu. Jadi tidak terlalu bisa digunakan ya memang ya karena dia bukan yang untuk analisis, jadi dia tidak bisa menghasilkan tampilan data yang bersifat analisis seperti itu. Nah, yang pertama pasti teman-teman tahu nih ya, Microsoft Excel ya kan. Jadi teman-teman juga sering banget nih pakai Microsoft Excel. Terus yang kedua ada SAS yaitu Statistical Analysis System. Ini softwarenya kurang lebih juga sama. Apa namanya? Dia hanya akan menampilkan visualisasi data itu secara 2 dimensi aja. Jadi entitasnya kalau dibandingkan dengan yang analitik tadi ya, entitasnya kan cuma 2 ya, biasanya sumbunya X sama Y doang. Nah, kalau misalnya 3D itu kan kita bisa melihat beberapa entitas gitu, tidak hanya 2 itu aja kayak gitu. Dan grafiknya itu juga bermacam-macam. Jadi visualisasi datanya itu lebih bagus kalau dianalisis karena dia sudah harus menghasilkan model. Dalam artian data itu sudah sedikit terolah daripada yang data mentahan yang ada di Microsoft Excel, contohnya seperti itu. Nah, ini ada lagi kan si Apache Spark. Nah, di sini adalah untuk apa namanya? Memproses data dalam skala yang besar gitu kan ya, dan ini juga untuk mensupport yang namanya seperti Apache Hadoop tadi ataupun yang Apache Cassandra itu. Jadi kalau di Apache Hadoop sama Cassandra itu kan sudah diolah dan jadi data sudah plus dengan modelnya mau diolah seperti apa. Tapi kalau di Spark ini biasanya masih hanya untuk mengcollecting data gitu.
Nah, yang terakhir ini ada Tableau. Yang kemarin teman-teman kita sudah belajar untuk salah satu tools untuk visualisasi data kan ya ini. Jadi dia itu lebih concern ke bagaimana sih cara menampilkan data yang bisa dibaca oleh banyak orang-orang yang walaupun mereka itu bukan basicnya itu di bidang data science atau orang-orang IT, tapi mereka bisa paham bagaimana sih data ini tuh sebenarnya apa atau sebenarnya yang mau diambil informasinya tuh yang bagaimana kayak gitu. Nah, Tableau ini yang bisa salah satu aplikasi yang bisa memvisualisasi data dengan baik. Nah, ini adalah tools dari Big Data, Hadoop ekosistemnya. Jadi di sini ada beberapa aplikasi dari mulai memproses data itu seperti apa atau menggunakan aplikasi apa. Nah, di sini ada yang Hadoop Map, ada Mahout atau pakai Apache Spark tadi. Kan, terus kita setelah data diproses ada data manajemen, ada resource data, ada data akses. Nah, data akses ini biasanya kalau kita dari sudah mengumpulkan data, terus sudah diolah, otomatis kalau akan dihubungkan dengan aplikasi, kita akan mengakses data kayak gitu. Nah, yang terakhir ada data storage, dalam artian itu adalah wadah dari yang namanya data. Wadah dari big data itu menampungnya ada di data storage. Jadi ini data mentahannya masuknya semuanya ke sini. Nah, oke, selanjutnya ada resource basis data. Nah, resource basis data itu apa sih? Resource basis data ini adalah data-data apa saja yang kita perlukan, data-data apa saja yang perlu kita cari atau yang data apa saja yang perlu kita olah gitu ya. Dan data-data tersebut seharusnya saling berhubungan dalam artian di sini adalah relasi. Kenapa sih kita perlu relasi? Kenapa data yang dicari itu harus ada relasinya? Kalau tidak ada relasinya, kita tidak akan bisa menemukan informasi yang bermanfaat ke depannya atau kita tidak bisa mencari pola data tersebut. Kita tidak bisa melakukan forecasting dari data tersebut otomatis. Nah, kalau misalnya ada relasinya, kita bisa menemukan pola, oh ternyata entitas yang satu dengan yang lain, misalnya entitas A dengan entitas F itu ternyata berhubungan. Nah, kenapa mereka bisa berhubungan? Seringnya berhubungan itu seringnya berhubungan itu interaksinya di mana saja gitu kan. Misalnya kita bisa analisis pakai SNE kemarin, Social Network Analysis. Nah, di situ kan kita bisa mengetahui seberapa banyak sih entitas A dan F ini saling berinteraksi, sebanyak apa itu bisa dianalisis yang nantinya akan menghasilkan keterhubungan antar entitas dan juga akan menghasilkan pola. Oh, pola datanya tuh ternyata seperti ini. Setiap A berinteraksi dengan F, dia akan menghasilkan pola data baru, misalnya pola 1, misalnya terus oh A dan F berinteraksi lagi nih, ternyata dia menghasilkan pola yang lain. Oh, ternyata ini ada pola 2. Nah, dari SNE yang seperti itu kita akan menghasilkan banyak pola. Nah, dari yang dari resource basis data itu resource basis data itu bersifat data oriented ya, bukan program oriented. Dalam artian yang kita lihat adalah datanya, belum ke algoritma dari programmingnya. Jadi kita masih full lihat data. Data ini yang kita olah itu menggunakan model apa, bukan algoritma dari si aplikasinya. Jadi makanya di sini ditekankan data itu bersifat data oriented, bukan program oriented seperti itu. Nah, yang kedua, barulah data itu dapat digunakan untuk aplikasi yang seperti apa. Nah, aplikasi itu biasanya kan butuh resource data. Oh, aplikasi untuk kesehatan berarti resource datanya apa? Data pasien. Nah, sebelumnya berarti orang-orang yang ada di data ini kan sudah harus punya data pasiennya nih. Data pasien ini mau dikelola seperti apa? Kan seperti itu ya. Nah, terus data itu dapat dikembangkan dengan mudah. Jadi dalam artian, oh kalau data rumah sakit otomatis pasiennya akan terus bertambah. Dalam artian itu setiap hari akan ada yang ke sana, akan ada data baru. Jadi datanya itu berkembang.
nggak cuman stuck di misalnya hari itu aja, terus berapa hari ke depannya nggak ditulis atau tidak ada perkembangan data, baik secara volume ataupun strukturnya gitu. Jadi kan kalau misalnya sebelumnya itu belum ada penyakit A, oh misalnya sebelumnya itu penyakitnya A, B, C, D, E kayak gitu. Nah itu tuh bisa jadi akan ada penyakit baru E, F, GHI. Nah, ini kan menjadi strukturnya tuh berubah gitu kan ya. Datanya juga berkembang. Otomatis yang akan dikelola terkait dengan penyakitnya ini yang akan bisa dianalize itu juga lebih banyak lagi. Nah, itulah dikatakan kenapa data itu bisa berkembang secara volume dan juga strukturnya. Jadi entitasnya itu bertambah kayak gitu. Nah, terus selanjutnya memenuhi sistem-sistem baru secara mudah. Dalam artian kalau misalnya sistemnya dikembangkan lagi, datanya itu juga bisa beradaptasi dengan sistem itu. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti penyakit, misalnya dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut pengen meneliti penyakit yang baru-baru, nah data itu bisa menyajikan, oh ternyata dari bulan sekian, misalnya dari tahun 2001 2021 sampai 2022 itu terdapat beberapa penyakit baru, entitas penyakit baru yang bisa diteliti yang belum terjadi sebelumnya gitu. Terus data itu juga dapat digunakan dengan cara yang berbeda dalam artian misalnya nih itu tadi dari divisi misalnya rekam medis. Nah, ke divisi itu pindah yang ke farmasi. Nah, itu bisa nggak digunakan dengan aplikasi yang beda. Oh, ternyata dengan penyakit ini itu obatnya tuh yang ini. Nah, dalam artian data tersebut itu tidak hanya bisa jadi resource satu aplikasi aja. Jadi bisa untuk beberapa aplikasi seperti itu. Nah, tujuannya dari basis data itu kenapa sih kita harus mempelajari itu? Yang pertama itu efisiensi dari speed-nya, kecepatannya, terus bagaimana kapasitasnya, terus bagaimana keakuratan datanya. Jadi data itu tidak melulu harus yang seperti ini gitu. Jadi kita juga harus punya standar yang baik untuk si data itu. Dalam artian data ini bisa dipertanggungjawabkan dan dia itu juga bisa diakses secara akurat oleh si aplikasinya. Nah, yang kedua, kenapa kita harus belajar untuk menangani basis data gitu kan ya, atau belajar basis data karena kalau datanya sudah besar sekali, Excel aja bakalan bingung gitu kan ya. Jadi kalau kita tidak masukkan itu ke dalam big data, itu akan susah gitu kan. Jadi aplikasi-aplikasi yang awalnya hanya untuk mengumpulkan data secara bukan manual ya, tapi lebih kecil skalanya itu akan kesusahan gitu. Nah, yang ketiga itu ada shareability, yaitu pemakaian tadi ya seperti satu satu basis data atau satu database itu sangat bisa digunakan resource untuk beberapa aplikasi kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu menghindari duplikasi dan inkonsistensi data. Jadi kalau misalnya udah diurutin dan dia udah diolah, data itu akan sangat kecil kemungkinannya terduplikat karena di situ di dalam database sendiri itu bisa mendeteksi kalau misalnya terduplikasi itu biasanya langsung di delete sama dia kayak gitu. Nah, ini adalah komponen dari basis data itu sendiri ya. Jadi basis data itu punya beberapa komponen teman-teman. Kalau nggak ada komponen ini, otomatis akan ngapain sih harus ada basis data atau basis data itu tidak bisa digunakan. Yang pertama ada hardware-nya. Kalau teman-teman nggak punya komputer, otomatis teman-teman nggak akan bisa dong bagaimana caranya mengelola, jangan kan mengelola, mengumpulkan data aja kan sangat kesulitan kayak gitu kan ya. Terus ada sistem operasinya. Nah, kayak Windows, Linux kayak gitu kan ya. Terus database-nya, tempat menyimpannya gitu kan. Kalau nggak ada tempat menyimpannya mau ditaruh di mana kan kayak gitu. Terus ada SMBD atau Sistem Manajemen Basis Data. Kalau data cuma dikumpulin aja, kalau tidak diolah dia akan tidak memiliki value data tersebut itu. Terus selanjutnya ada pemakai atau usernya. Nah kalau kalau misalnya nggak ada user, ngapain data harus di-collect kayak gitu? Itu membuang-buang waktu. Jadi kita, ini ada data yang banyak, usernya butuh data ini untuk diolah, barulah kita mengelola yang namanya basis data itu tadi. Nah aplikasi ini adalah penghubung antara si user dengan si database-nya itu.
Nah, selanjutnya adalah mengelola resource data. Mengelola resource data ini adalah jadi dari data yang banyak itu ya, ini adalah aktivitas manajerial yang mengimplementasikan IT untuk memanage data dan tugasnya itu adalah mengelola sumber data dari sebuah organisasi untuk tujuan bisnis yang pastinya gitu ya. Jadi proses ini tuh biasanya berawal dari input, proses lalu di output. Jadi inputnya itu menggunakan aplikasi dari user, menggunakan aplikasi ke database-nya lalu diolah oleh database yang akan menghasilkan output lagi di visualisasi datanya di aplikasi tersebut untuk digunakan oleh usernya gitu ya untuk mengakses terus di dalam database-nya itu kan otomatis bisa diakses terus bisa diekstrak juga datanya. Nah, data-data yang misalnya apa namanya relevan untuk usernya, mungkin user A dan user B ini satu kantor nih, tapi karena beda divisi, otomatis data yang mereka butuhkan itu berbeda kan kayak gitu kan bisa saja kan ya. Jadi data-data yang relevan itu bisa juga diakses oleh si A, sementara data yang relevan oleh B itu akan bisa diakses oleh si B seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan kita bisa diskusi lanjutannya itu di grup. Silakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya di sana apabila ada yang belum jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.